Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Gimana rasanya pas kamu udah seharian capek bekerja, pengen cepet pulang buat ngeliatin ikan kesayangan. Pas sampai rumah, kamu ngeliat ikanmu sudah jadi menu makan malam, alias jadi ikan goreng. Pergolakan batin pasti kamu rasain antara murka tapi nggak bisa apa-apa karena yang goreng udah pasti ibu negara. Jelas bisa jadi pemicu perang dunia ketiga. Nasib kayak gini bukanlah cerita aja, karena memang ada yang merasakan dan mengalaminya. Beberapa keepers ada yang terpaksa menelan pil pahit karena ikan kesayangannya disikat sama anggota keluarganya sendiri di rumah. Bagaimana kisah pilu yang terpaksa dialami sama para keepers ini? Ada yang rugi sampai jutaan rupiah loh. Yuk tonton video ini sampai habis ya. Ikan kesayangan kini tinggal kenangan. Tahun lalu ada sebuah video dari TikTok yang menghebohkan warganet. Bukan video joget pargoy, tapi video yang cukup bikin galau. Karena ada seorang ibu yang memasak ikan arwana milik suaminya. Menurut keterangan sang istri, akuarium ikan arwana milik suaminya selalu kotor. Karena nggak betah dengan suasana akuarium yang kacau, si istri menyuruh suaminya buat nguras, biar pemandangan akuariumnya bisa bening dan enak dilihat. Pesan si istri nggak terlalu digubris oleh suaminya. Setelah beberapa hari, suaminya nggak kunjung menguras akuariumnya. Si istri punya inisiatifnya sendiri. Dia lalu menguras akuariumnya tanpa sepengetahuan suaminya. Menguras akuarium kan nggak bisa sembarangan. Apalagi seperti terlihat dari video yang diunggah, ikannya adalah arwana super red berukuran sedang. Pastinya harganya mahal banget. Ikan bakalan kaget kalau airnya dikuras habis dan diganti oleh air baru. Nah, tanpa tahu ilmu apapun soal menguras akuarium, sang istri cuek aja menguras habis air dan membersihkan kacanya. Setelah airnya penuh dan akuarium bersih, si istri masukin ikannya ke dalam akuarium yang baru dikuras itu. Benar saja, ikan perlahan merasa kaget karena parameter air yang ada di dalam akuarium berbeda dengan air sebelumnya. Kaget pH membuat ikan terasa seperti tercekik. Lama-lama karena nggak kuat, ikan ini menyerah dan mengambang di permukaan. Ikan arwana super red yang mungkin harganya jutaan begitu saja mengambang tak bernyawa karena salah kuras. Karena melihat ikannya nggak bisa diselamatkan, si istri memilih untuk menggoreng ikannya. Menurut dia, sayang banget kalau ikannya mati lebih baik dimasakkan daripada dibuang. Mungkin sesampainya sang suami di rumah, dia pasti auto lemes karena ikan yang harganya mungkin setara motor itu dia temuin dalam keadaan gak bernyawa dan udah kering crispy. Kelanjutan cerita ini nggak ada yang tahu karena akun @miakurniawan01 yang mengunggah video tersebut udah nggak muncul lagi. Cerita serupa juga hadir minggu lalu, lagi-lagi dari TikTok. TikTok saat ini emang udah sering dijadikan media baru dalam menyampaikan berita-berita yang unik dan di luar nalar. Termasuk cerita yang satu ini. Seorang pria diketahui memelihara banyak ikan diskus. Ikan diskus koleksi pria ini ada banyak banget. Ketara materi yang dihabiskan buat membeli ikan-ikan tersebut pasti nggak sedikit. Tapi ada api cemburu yang terbakar di dalam rumah tangganya. Terlalu sering mainan ikan membuat istri dari pria tersini cemberut berat. Nah, sang istri gerah melihat tingkah si suami yang selalu ngurusin ikan. Sementara waktu sang istri nggak dikasih banyak perhatian. Memang, memelihara ikan selain menghilangkan stres juga membuat kamu jadi kerajinan buat nongkrong di depan tank sambil melihat ikan-ikannya berenang. Hal ini dirasakan oleh semua orang yang mainan ikan, termasuk kamu kan? Karena udah gerah ngelihat kelakuan suaminya, si istri nekat melakukan hal yang pasti bakal bikin penonton jadi ngeri. Si istri nekat menggoreng semua koleksi diskus suaminya. Ikan diskus dengan warna macam-macam itu ia goreng di sebuah wajan besar, mirip kayak goreng kerupuk. Waduh, bedanya kalau warna-warni kerupuk harganya cuma ribuan. Nah, karena ini ikan diskus, jadi kayaknya ada ratusan juta rupiah yang menghilang gitu aja. Yang membuat si istri naik pitam karena sang suami membatalkan janji mereka yang tadinya mau berkreasi ke daerah puncak cuma untuk membeli ikan baru. Karena kecewa banget, gak jadi jalan-jalan, tapi suaminya malah beli ikan baru. Si istri langsung nekat menggoreng semua koleksi ikannya. Total ada 80 ekor ikan diskus yang berbagai jenisnya itu lucu, tapi sayangnya banget mesti berubah jadi diskus goreng. Ceritanya selanjutnya, ini ada cerita di mana goreng-menggoreng ikan juga. Tapi kalau ini sih bukan digoreng karena kesel, tapi emang karena punya lagi lapar. Nah, ini ada-ada aja ya. Alhasil seorang pria ini emang udah melihara ikan lohan selama bertahun-tahun. Dia mengaku ikan ini dia pelihara dari kecil, sampai ukurannya gede banget dan jenongnya juga udah gede. Bisa dibilang lohan punya dia udah mencapai final formnya deh. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu pria ini kepikiran buat memasak ikannya.
Nggak tahu apa sebabnya, tapi dalam video yang dia unggah di TikTok setelah memperlihatkan gerak-gerik si ikan, videonya langsung skip ke momen di mana ikan udah ada di penggorengan. Banyak orang yang nggak percaya sama kelakuan pria ini, karena memang dia menggoreng ikannya dalam keadaan hidup. Bukannya udah mati seperti arwana pada cerita sebelumnya. Dilansir dari detik.com, pihak wartawan menanyakan kebenaran tentang apakah ikan tersebut memang digoreng atau hanya sebuah gimmick. Pria bernama Deki itu mengkonfirmasi kalau emang dia sudah menggoreng ikannya tersebut. Alasan dia menggoreng ikan tersebut emang murni karena penasaran sama rasanya. Usia ikan yang dia goreng mencapai 2 tahunan. Deki mengaku memakan ikan kesayangannya itu bagaikan menu ikan goreng. Dia juga menerangkan kepada wartawan rasanya ikan lohan goreng tuh seperti ikan nila. Ya sebenarnya wajar sih, karena lohan memang sekeluarga sama ikan nila. Sama-sama keluarga Cichlidae. Tapi tenang aja, Deki mengaku masih punya beberapa ekor ikan lohan lainnya. Tapi tetap aja ya, kenapa harus digoreng? Gimana caranya biar ikanmu tetap aman dari orang rumah? Dari beberapa cerita di atas, aku bisa mengambil kesimpulan jika pelihara ikan-ikan hias di rumah pasti akan berdampak kepada anggota keluarga lain yang tinggal di rumahmu. Buat si bapak yang diskasnya digoreng rasanya pasti pahit banget. Bayangin, kamu udah ngumpulin uang buat beli motor, udah kamu tabung setiap bulannya dari gaji dan udah berkumpul sebanyak beberapa juta, namun terpaksa raib karena kamu kena tipu investasi. Waduh, kesan banget ya rasanya. Sama aja, misal seorang raja yang udah mendirikan istana besar dengan rakyat dan pendapatan ekonomi yang stabil, lalu mesti hancur dihantam tsunami. Semua usaha dan keringat plus materi yang kamu simpan hilang begitu aja. Tapi di sisi lain, seringan main ikan sampai lupa anggota keluarga lain juga bukan hal yang baik. Yang membuat istri si bapak yang punya diskus adalah batalnya rekreasi yang mereka lakuin demi si bapak agar bisa membeli koleksi diskus yang baru. Mungkin karena keseringan dijadiin prioritas kedua, ya si istri pasti naik pitam. Memang baiknya sebelum memelihara ikan yang menghabiskan dana yang cukup besar dan juga waktu yang lumayan menyita, lebih enak kalau kamu meminta izin dulu kepada orang rumah, terutama ya pasangan kamu. Pasangan bakal terasa di nomor dua kan karena kamu terlalu sering menghabiskan waktu sama ikan-ikanmu. Emang sih, memelihara ikan menjadi jalan keluar buat kamu yang stres berat karena pekerjaan di kantor. Tapi, kalau sampai istrimu dijadiin prioritas kedua demi ikan, ya itu juga nggak benar. Jadi lebih baik sebelum kamu memutuskan untuk menjadikan fish keeping sebagai hobimu, mending izin dulu ke ibu negara. Biar ikan-ikanmu nggak akan berakhir di dalam penggorengan. Mendingan izin dengan kata-kata yang pas, karena akui aja, pasanganmu pasti akan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah ketimbang kamu yang mesti bekerja. Merayu pasangan untuk memberi lampu hijau buat hobi seorang suami memang bukanlah hal yang mudah. Aku sendiri sering melihat bapak-bapak yang tertunduk lesu karena permintaannya untuk membeli barang hobi ditolak oleh istrinya. Tapi buat para istri, ada baiknya membeli atau memberikanlah waktu luang buat suami biar punya hobi. Pelihara ikan menjadi hobi yang positif karena nggak perlu ke rumah sering-sering dan semua kegiatan bisa dilakuin di dalam rumah. Pastinya ibu-ibu semua bisa memantau gerak-gerik suaminya kan? Karena bapak-bapak yang punya hobi seru pasti akan membuat tingkat stresnya menurun. Jadi bisa lebih fokus dalam menjalani kegiatan sehari-hari termasuk mencari uang. Jadi, daripada ikanmu yang mahal harganya mesti dinasib sama kayak cerita-cerita di atas, mending izin dulu sama orang di rumah. Walau mereka nggak terlibat dalam hobimu, tapi akui aja mereka bakal membantu kamu merawat ikan-ikan di rumah pas kamu lagi pergi atau bekerja. Misal, minta tolong bantu nguras, minta tolong ngasih makan, dan minta tolong lainnya. Jadi ya biar sama-sama enak juga. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah kamu pernah mengalami hal tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya.